Gejala korupsi dan definisi korupsi. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna menggeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi. Salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri. Saya akan melanjutkan materi mengenai korupsi. Jadi korupsi bisa dimasukkan ke dalam kategori perbuatan kejahatan. Maka praktik-praktik yang dapat dimasukkan dalam perbuatan korup antara lain adalah misal dalam penggelapan, penyogokan, penyuapan, kecerobohan administrasi dengan intensi mencuri kekayaan negara, pemerasan, penggunaan kekuatan hukum atau kekuatan bersenjata untuk imbalan dan upah material. Selanjutnya, barter kekuasaan politik dengan sejumlah uang, penekanan kontrak-kontrak oleh kawan supermainan untuk mendapatkan komisi besar bagi diri sendiri dan kelompok dalam, penjualan, pengampunan dan oknum-oknum yang melakukan tindakan pidana agar tidak dituntut oleh yang berwajib dengan imbalan uang, suap, eksploitasi, dan pemerasan formal oleh pegawai dan pejabat resmi dan lain-lain sebagainya. Jadi saya serahkan ke pemateri selanjutnya. KPK dari Rumah Sakit RSCM setelah pihak RSCM dan Ikatan Dokter Indonesia menyatakan Setia tidak perlu menjalani rawat inap. Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto resmi memakai rompi oranye khas tahanan KPK. Dengan kawalan ketat iring-iringan mobil KPK, Setia Novanto tiba di Gedung Merah Putih pukul 23:40 waktu Indonesia Barat. Turun dari mobil, Novanto yang dibantu kursi roda langsung masuk ke gedung KPK dengan melambaikan tangan tanpa berkomentar. Setia Novanto dijemput KPK dari RSCM pada pukul 23:26 waktu Indonesia bagian Barat. Setnov keluar dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Langkah ini diambil KPK setelah adanya hasil pemeriksaan dokter RSCM dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dari IDI juga sudah bekerja dan berkoordinasi juga sejak hari Jumat ya Pak ya. Dan hasilnya sudah disampaikan pada KPK. Intinya kalau dipertanyakan apakah sudah bisa dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan dalam proses penanganan perkara itu sudah dapat dilakukan. Sebelumnya, KPK memindahkan Setia Novanto ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari Rumah Sakit Permata Hijau pada Jumat siang. KPK menilai pihak RSCM lebih bisa diajak bekerja sama untuk memberikan hasil pemeriksaan yang lebih objektif. Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo melalui Direktur Utamanya Heriawan Sujono menyatakan telah melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan Setia Novanto dalam keadaan bisa diperiksa KPK. KPK memberi rujukan ke RSCM dan bekerja sama dengan IDI agar eksaminasi kesehatan Bapak KSD itu bisa dilihat lebih objektif. Dan tentunya RSCM adalah rumah sakit rujukan yang paling utama di Jakarta. Serangkaian wawancara medis dan kemudian pemeriksaan jasmani serta beberapa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan dilakukan untuk dapat kemudian menyimpulkan bagaimana kondisi kesehatannya dan kemudian memberikan penata laksanaan sesuai dengan yang dibutuhkan. Hingga akhirnya pada hari Minggu ini, tim dokter di RSCM menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak ada indikasi lagi untuk dirawat inap. Ya, setelah sekitar 1 jam lebih diperiksa, Setia Novanto keluar dari Gedung Merah Putih KPK Senin dini hari. Setia Novanto akhirnya bersuara terkait penjemputannya dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya dan pengawalan ketat dari pihak KPK serta kepolisian, Setia Novanto keluar dari gedung anti rasuah. Kali ini Setia yang menggunakan rompi oranye khas KPK akhirnya berkomentar terkait penahanannya. Saya sudah menerima tadi dalam kondisi saya masih sakit
masih vertigo karena tabrakan. Dan saya tadi juga nggak nyangka bahwa malam ini saya pikir masih diberi kesempatan untuk recovery, tapi ya saya mematuhi hukum dan saya sudah melakukan langkah-langkah dari mulai melakukan SPDP di kepolisian dan juga mengajukan surat kepada perlindungan hukum Presiden kepada Polri. Dalam kesempatan ini, Setia Novanto juga membantah pernah mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK, baik pemeriksaan sebagai saksi maupun sebagai tersangka kasus mega korupsi KTP elektronik. Setelah memberi keterangan, Setia langsung digiring ke dalam mobil. Setia Novanto akan menempati salah satu sel dari rumah tahanan KPK kelas 1 di Jakarta Timur, cabang KPK, bersama sejumlah tersangka korupsi lainnya. Dan saya belum pernah mangkir. Yang 3 kali saya diundang, saya selalu memberikan alasan, jawaban karena ada tugas-tugas, yaitu menyangkut saksinya saudara Anang, dan saya dipanggil menjadi tersangka baru. Korupsi dan modernisasi. Korupsi memang berlangsung pada semua lapisan masyarakat. Namun pada masyarakat yang tengah melaksanakan modernisasi, korupsi ini paling banyak terjadi. Biasanya korupsi itu bersamaan dengan pembangunan industri, perkembangan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, dan bersamaan pula dengan tampilnya kelas-kelas baru yang banyak mengajukan tuntutan-tuntutan baru kepada pihak pemerintahan. Korupsi merupakan salah satu kriterium dari tidak adanya institusionalisasi politik yang efektif dan dari kurang berfungsinya sistem kontrol dan yudikatif. Penelitian membuktikan bahwa pada fase-fase yang paling intensif dalam aktivitas modernisasi, korupsi ini paling subur berkembangnya karena disebabkan oleh sebagai berikut. Yang pertama, modernisasi menimbulkan perubahan-perubahan nilai yang paling mendasar di masyarakat, khususnya dalam hal norma-norma, harapan, prestasi, atau NACH need for achievement, dan ambisi material. Yang kedua, modernisasi itu juga membuahkan korupsi karena modernisasi selalu menghasilkan sumber-sumber kekayaan dan sumber-sumber kekuasaan baru tanpa menyertakan tegaknya lembaga-lembaga kontrol yang seimbang. Yang ketiga, modernisasi juga memungkinkan perluasan otoritas dan kekuasaan pemerintah, aktivitas pembangunan dan pengaturan yang semuanya memberikan celah-celah kemungkinan bagi tindak korupsi serta penindasan penekanan terhadap pihak yang lemah dan bodoh. Yang keempat, pergeseran nilai-nilai dan norma-norma etis. Dalam periode yang maha cepat, jelas muncul bentuk mentalitas baru, yaitu mentalitas kebut-kebutan, menyerempet bahaya, menempuh jalan pintas, memotong jalannya orang dari kiri dan kanan, melanggar peraturan dan hak orang, menyerobot ke depan dan ke belakang. Yang kelima, di negara-negara berkembang, termasuk juga Indonesia, modernisasi pada umumnya tidak atau belum ditunjang oleh pengembangan lembaga-lembaga politik, bahkan dibarengi dengan melemahnya institusi-institusi politik. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu praktik-praktik korupsi dalam bentuk pemerasan dan intimidasi. Banyak dilakukan oleh pejabat dan penguasa setempat. Tidak jarang mereka itu menggunakan kekuatan senjata. Penodongan tersebut terutama sekali ditunjukkan kepada usaha-usaha setengah legal, seperti perjudian, pelacuran, perdagangan bahan narkotik, dan minum keras, serta perusahaan-perusahaan yang belum
yang belum disahkan, baik kaum politis maupun polisi, para penegak hukum, pejabat-pejabat sipil dan militer. Tidak sedikit yang terlihat dalam praktik semacam ini. Kadangkala mereka berfungsi sebagai dalang di balik layar. Maka usaha-usaha tidak ilegal atau setengah legal itu dijadikan sumber untuk mengaduk kekayaan bagi oknum-oknum yang korupsi itu. Slide selanjutnya yaitu sikap rakyat menjadi semakin apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa pejabat lokal, regional maupun nasional. Sebaliknya, para mahasiswa menanggapi korupsi dengan emosi yang meluap-luap dan protes-protes yang terbuka. Mereka sangat sensitif terhadap perbuatan korup, mengutuk perbuatan yang merugikan negara dan bangsa. Oleh aspirasi sosialnya yang sehat dan tidak memiliki vested interest, tidak henti-hentinya mereka melontarkan kritik, lalu memberikan sugesti-sugesti kepada pemerintah untuk melakukan tindakan korektif tegas terhadap perbuatan korupsi. Selanjutnya, tanggapan pemerintah terhadap korupsi juga cukup serius. Sejak tahun 60-an dilancarkan tim-tim pemberantasan korupsi, Undang-Undang Korupsi, Komisi 4, dan OPSTIP atau Operasi Tertib, Pusat dan Daerah. Secara maraton, OPSTIP memeriksa peristiwa-peristiwa korupsi, baik yang berlangsung di daerah maupun di pusat pemerintah. Dan hampir setiap hari koran-koran memuat berita hasil pemberantasan korupsi. Saran-saran penanggulangan korupsi. Poin pertama, adanya kesadaran rakyat ikut memikul tanggung jawab untuk melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial dan tidak bersikap apatis acuh tak acuh. Poin kedua, menanamkan aspirasi nasional yang positif. Yang ketiga, para pemimpin dan pejabat memberikan teladan baik dengan mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki rasa tanggung jawab susila. Poin keempat, adanya sanksi dan kekuatan atau force untuk menindak, memberantas, dan menghukum tindak korupsi. Poin terakhir yang kelima, reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jabatan-jabatan sebawahnya. Adanya koordinasi antar departemen yang lebih baik disertai sistem kontrol yang teratur terhadap administrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pertama, adanya sistem pemerintahan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis dan bukan berdasarkan norma, sehingga memberikan keluasan bagi berkembangnya nepotisme. Hendaknya dilakukan pemecatan terhadap pegawai-pegawai yang tidak melakukan korupsi dan bukan hanya memindahkan atau mempromosikan mereka ke tempat lain. Yang kedua, adanya kebutuhan pada pegawai-pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintahan. Yang ketiga, menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur. Yang keempat, sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi dibarengi sistem kontrol yang efisien. Yang kelima, pencatatan ulang terhadap kekayaan perorangan yang menyolok dengan pengenaan pajak yang tinggi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penjelasan tentang korupsi. Semoga apa yang disampaikan pemateri itu akan bermanfaat bagi kita semua. Have a good day.